أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Padang di Pilar Al-Azim. Kita sudah lihat kan bagaimana Gunung Padang di Pilar Suci kan. Gunung Padang di Pilar Suci. Ini kan dia. Yang kerennya itu kan persis di teras 4 inilah perintah bersedekah kan. Ini 2 pilar. Setelah itu surga. Ini memang surga dia bilang. Yang bikin kerennya pilar ini kan nomor suratnya ini dideret. Habis bagi 19. Ayatnya nomor ayatnya dideret habis bagi 19. Itu di pilar suci ini. Jadi makanya saya bilang ada Gunung Padang, model Gunung Padang di pilar suci. Nah yang ini 8920 ini pilar kunci namanya. Memang berhubungan dia, walau dia tidak berisi kata suci, dia bilang kamu terlalu cinta kepada harta. Keren banget ini susunannya. Nah, yang menarik itu kan Gunung Padang itu bukan saja ada di pilar suci ini, tapi juga ada di pilar blok. Ini blok berapa nih? Blok 6. Di blok 6. Nah, yang menarik itu di blok 6 ini teras 4 itu persis di surat Al-Ikhlas, dan 4 lagi dia punya dia punya ayatnya 4. Di sini memang dikatakan Allahu Ahad. Nah, di sini kan monumen deklarasi Ahad ini. Terus di sini ada negeri. Nah, ternyata Cianjur itu memang punya bilangan 20. Gempa tiap 20 tahun. Ini keren sekali. Nah, ini nomor suratnya dibagi 19 habis dia. Nomor ayatnya ini dibagi 19 habis juga. Nah, 1924 ini pilar kuncinya. Pilar kuncinya. Nah, itu udah pernah kita lihat ini kan. Ini keren sekali kan. Nah, kita kan sudah juga lihat bahwa bagaimana Gunung Padang itu berada di pilar Al-Quran, kan? Di pilar satuan Al-Quran kan. Seperti ini kan. Nah, ini 2 pilar kan. 2 pilar ini di surah ke-44, kodenya 44 nih. Ini pusat galaksi. Ini kursi, ada kursinya di sini kan. Ini matahari 91. Jadi kalau di sini kita bilang ada negeri, memang betul 90 itu memang ada di sini dia. Cuman dulu kita tidak pernah bahas. Ada di sini 90 Al-Balad. Jadi di pilar satuan ini memang dilihat kan ada negeri loh di sisinya Gunung Padang Al-Balad itu, dan itu juga ayat 20 kan. Cuman dulu kita tidak bahas. Yang menarik dari ini adalah kursi. Ada kursinya 3 gitu ya. Ini kan dia kursi itu 3 nih, kursi. Kita bilang ini kursinya Sulaiman. Karena di dalam Al-Quran kursi itu cuma 2. Kursi Sulaiman dan ayat kursi. Jadi kalau kursi Sulaiman itu nggak ketemu, wah, itu berarti kita dihukum dua sanksi. Pertama, mungkin Anda lalai. Yang kedua, mungkin Anda mendustakan. Anda pilih aja, Anda seorang yang mendustakan atau orang yang lalai. Nah, kita udah menemukan sekarang. Kalau Anda mendustakan, ya Anda tidak ada peduli untuk apa. Anda mendustakan. Atau Anda lalai. Nah, pilih saja Anda itu statusnya sebagai orang yang lalai terhadap ayat-ayat atau orang yang mendustakan.
kita udah menemukan kursi Sulaiman. Nah, 3 begini kan. Nah, di pilar kemudian kita juga menemukan 2 pilar setelah singgasana itu kan. Nah, ini pusat galaksinya di pilar 44. Nah, ini dia kan pilar ke-44 kalau di pilar Al-Qur'annya kan. Nah, batu ujian itu kan memang 1 dia. Nah, ini dia. Jadi pusat galaksi itu kita udah nemukan juga 44 dia, ada pilar 2 pilar dia. Nah, yang menarik itu dalam ceritanya ini loh jarak. Nah, ini kan matahari nih. Surat ke-91 matahari. Matahari ke pusat galaksi itu 27.700 tahun cahaya. Ini yang dikatakan panjang, azim. Itu loh. Azim, panjang dia. Jadi perjalanan ekspedisi di Gunung Padang itu seolah-olah perjalanan dari matahari ke pusat galaksi. Itu kamus Al-Azim ada di situ gitu loh. Keren sekali. Nah, ini kursi 3 kan. Ini Gunung Padang versi pilar Al-Quran satuan ya. Nah, 44-nya titik 0. Kalau ini nggak 0 ya bagaimana dia jaraknya sampai 2. Maksudnya matahari itu berada di posisi 27.700 tahun cahaya dari titik 0 ini. Ini titik 0 namanya pusat galaksi. Nah, Ars itu ada di situ. Itu yang selama ini kita nggak tahu. Jadi pilar Al-Quran satuan udah melihatkan ada kursi, ada 2 pilar itu kan. Sekarang kita masuk ke Gunung Padang di pilar Al-Azim. Ternyata ada 2 pilar, saudara. Nah, itu dijawab di sini. Karena di pilar 9 ini, 99, ini dibilang Arsun Azim itu adanya di sini. Nah, yang menarik dari fenomena ini adalah ini loh. Sumpah yang panjang itu ada di persis di sini. Nah, di sini ada kursi, saudara, kursi. Nah, pilar ini semuanya kalau dibagi 19 itu nomor suratnya itu. Habis dia, saudara. Pilar kuncinya 24-20 ini. Itu nomor ayatnya kalau dibagi 19 juga habis dia. Allah lebih mengetahui di mana saja dia jadikan risalahnya. Nah, yang menarik saudara, waktu kita sujud, kita mengatakan Subhana Rabbi Al-A'la kan. Rabbi Al-A'la atau Rabbi Al-A'la. Kalau Rabbi Al-A'la, Rabbiku artinya. Kalau Rabbi Al-A'la, Rabbi, Rab. Ini Maha Penggerak Rab secara lebih rinci. Itu waktu sujud. Sedangkan waktu rukuk kita Maha Penggerak Rab secara panjang. Gerak panjang itu adanya di dunia makro. Sedangkan gerak rinci itu adanya di dunia mikro. Gerak itu ada 2 macam, cuman gerak panjang dan gerak rinci. Itu dikamuskan dalam perintah sholat. Nah, ini kan Azim ini paling tinggi, derajatnya paling tinggi di sini. Kata tinggi sudah ada di sini. Jadi bukan Al-A'la itu yang paling tinggi, ini A'zamu. Ya, A'zamu. Ya, paling tinggi. Bukan Al-A'la. Nah, kemudian ini. Siapa sempurnakan apa yang ia janjikan kepada Allah. Ini ganjaran yang panjang. Ajran azima. Ganjaran yang panjang. Nah, kemudian ini lebih tinggi juga.
derajat. Jadi Zomu itu lebih tinggi, panjang. Nah, padahal di dalam itu untuk kamu satu percobaan yang panjang. Nah, ini dia azab yang panjang. Nah, ini memanjangkan syiar. Nah, memanjangkan syiar. Nah, ini kemenangan yang panjang. Lama maksudnya. Nah, ini dengan panjang. Gerakanlah. Jadi gerakannya melakukan gerakan itu jangan sebentar aja. Dengan panjang, agak lama. Kalau suruh gerakan berarti kan sendi-sendi Anda kan bisa digerakkan. Itu maksudnya. Nah, ini kabar yang panjang. Bukan kabar yang besar. Kabar yang panjang. Surat kabar. Nah, berarti kan panjang dia ceritanya di situ. Nah, ini jurang yang panjang. Nah, ini waktu kisah Nabi Musa. Ini dia, di sini dia titiknya. Nah, Anda lalai atau Anda mendustakan, dua aja kriteria Anda. Kalau nggak lalai, Anda mendustakan. Ini dia, Pulau Jawas, jurang yang dalam. Seperti jurang yang dalam. Nah, ini Barus, ini Mesir Ilir, Mesir Udik, ini di desa Mesir. Kalau Anda bilang dia di Laut Merah, berarti dia 2 kali nyebrang dong. Sungai Nil dia seberangi dulu, baru dia bisa nyebrang ke Laut Merah. Kegiatannya kan sebelah sini semua. Nah, ini Muqaddas itu luas, bukan suci. Jadi Kudus itu bukan suci. Kudus kan dari Muqaddas. Luas. Dikamuskan di sini. Jadi di sini dia kisah itu terjadi. Jurang yang panjang atau jurang yang dalam. Azim sini. Ini dikamuskan dalam peristiwa Musa. Cuman itu udah nggak bisa kita lihat. Nah, yang bisa kita lihat ini, burung hudhud bilang, walaha arsun azim. Nah, kalau Anda bilang, dia di mana nih? Ini di Boko nih. Di sini dia di titik zero ini. Jadi kalau Anda bilang, di titik zero ini, dipindah dia ke Borobudur sekarang. Kalau Anda bilang di Palestina, mana dia? Dia di Palestina, mana dia sekarang yang azimnya itu? Dipindah ke mana? Kalau ini kan dia dipindah ke sini. Yang kacang ke-10, saudara. Sebab ayat azim yang masih bisa dilihat ya ini. Ars yang dipindah itu. Hud mengatakan, walaha arsun azim. Mana dia? Tidak ketemu. Anda lalai atau Anda mendustakan. Kita sudah menemukan ini. Jadi kriteria Anda cuma 2. Anda orang yang lalai atau orang yang mendustakan. Ini titik zero, saudara. Karena tidak mungkin orang itu dulu itu membuat duplikat ars itu di sini. Berarti ini titik zero. Ini loh. Kalau Anda ukur ini di pilar Al-Quran ini, dari sini ke sini ada 11, saudara. Ini kan bangun sayap nih. Nah, 11 dia. Nah, ini kita nemukan, saudara, 11, saudara. Ya, ini dari makam Ibrahim, garis. Nah, ini makam Ibrahimnya.
Nah, dia sampai di titik zero nih. Nah, kodenya 8360. Titik zero dia. Nah, ternyata di titik zero ini butuh 11 saudara kesananya. Karena terusnya udah sampai ke bangun sayap. Ini kan bangun sayap. 11 dia saudara. 11,7 dia. Meter. 11 dia. Nah, itu yang ditiru oleh Nabi Sulaiman. Ini pasti ada bilangan 11,7. Mungkin nano, satuannya nano atau apa gitu loh. Nah, bangun di atas air ini. Nah, ini kan bangun di atas air. Saya putar mundur ini. Nah, ini kan setetes air. Kemudian kita jatuhkan. Nah, saya jatuh itu seperti itu dia. Dengan kamera yang canggih, kita melihat bisa gerakannya pelan. Oh, seperti itu dia rupanya. Oh, dia begitu. Stop di situ. Nabi Sulaiman bilang, ini akan kutiru. Karena Nabi Sulaiman tahu bahwa yang bisa lihat ini cuma dia. Karena dia udah bisa membelenggu setan. Nah, itulah adalah arsnya atas air, bangunannya atas air. Nah, ini kode yang mahal 11,7 ini. Di sini dia kan. Nah, ini dari sini nih 836 meter, saudara. Bukan kilometer. Kalau kilometer sih mudah. Ini meter, berarti bergeser 1 senti aja dia berubah nih bilangan ini kan. Nah, ada bilangan 836 itu sebagai titik zero. Jadi orang yang dulu membuat Arsaba itu tahu ini titik zero nih katanya. Duplikat titik zero itu di sini, dia bikinlah ars itu di sini. Nah, ternyata kita bisa bikin cuma 11 meter. Derajatnya itu juga 104-nya sudut air, saudara. Sudut air kan 104,5, ini 72. Nah, ini dia. Padahal bukankah Allah lebih mengetahui karakter apa-apa di dalam dada? Dada alam semesta, saudara. Sudur. Nah, dada alam semesta itu isinya kan kolbu. Kan? Bilang sini, buta kolbu-kolbu yang di dalam dada. Nah, kolbu itu di dalam dada. Makanya Nabi mengatakan tiap sesuatu itu mempunyai kolbu. Kolbunya Al-Quran itu surat Yasin. Berarti surat Yasin itu kolbu. Di dada dia. Kolbu alam semesta itu di mana? Nah, itu ceritanya. Nah, ini dia kodenya 8336. Surat Yasin kan surat ke-36, ayatnya 83. Surat 83 yang 36. Jadi kode ini adalah kode kolbu sudah. Kolbu alam semesta. Kolbunya Al-Quran. Kenapa? Karena 44 kali 19, 44 itu adalah pusat galaksi. Titik zero. Ini dia titik zero. Nah, kita sudah menemukan kan titik zero itu memang 44 dia. Surat Dukhan, kabut dia. Ini titik zero, kolbu alam semesta. Nah, dari sini dipindah oleh Nabi Sulaiman. Berarti orang yang membuat ars itu dulu tahu, oh ini dia nih titik zeronya. Maka itu saudara, ke sana itu seperti tangga naik ke langit. Ya, kita dulu bingung, kenapa kok seperti naik ke langit ya? Nah, kita tidak tahu bahwa itu ke pusat galaksi.
Nah, ini angkatan ke-78. GNS angkatan 78. Nah, seolah-olah naik ke langit. Anda lihat. Nah, tangga naik ke langit. Kemana itu? Ke titik zero. Titik zero itu namanya Dukhan. 44 itu sudah Dukhan. Dukhan itu kabut. Jadi di titik zero itu ada kabut. Luar biasa. Seperti tangga ke langit. Maka itu di angkatan ke-10 kita didatangi kabut itu. Kita bingung kenapa ya. Angkatan ke-10. Karena itu adalah titik zero 44. Itu dia. Jadi menjulang tinggi itu di mana? Ya kalau Anda bilang itu di Palestina, mana dia? Ada enggak dia mengkamuskan Al-Azim situ? Mana dia? Dari mana ke mana dia? Berarti Anda lalai atau Anda mendustakan. Allah, karakter Allah yang panjang. Nah, ini fadlu yang panjang. Nah, yang menarik itu saudara, ini kan di teras 2 nih. Teras 2 nih kan. Ekspresi ciptaan yang panjang. Ini loh saudara, kursi itu persis di posisi kursi Gunung Padang. Di Gunung Padang kan kursi itu di teras 2. Nah, bentuknya juga 3. Nah, itu kelebihannya dari pilar Al-Azim ini. Kursi, ayat kursi itu berada di posisi kursi. Hari yang panjang. Azab hari yang panjang. Kemenangan yang panjang. Ah, ini hari yang panjang nih. Hari yang panjang. Bukan hari besar. Kalau hari besar hari libur. Gimana Anda mengatakannya? Hari yang panjang. Lama harinya. Ini karbil yang panjang. Ini pelanggaran yang panjang. Nah ini dia sumpah yang panjang itu. Allah bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Allah bilang sesungguhnya dia sumpah yang panjang kalau kamu tahu. Nah ini persis berada di teras 4. Di tempat batu ujian itu. Berapa panjangnya? 27.700 tahun cahaya. Yaitu perjalanan dari matahari ke pusat galaksi. Itu panjang sekali saudara. Nah ini berarti lama ini kan panjang. Nah ini azab yang lama. Nah ini secara dalam. Nah, ini bacaan yang panjang, bukan bacaan yang besar. Kalau bacaannya besar berarti hurufnya besar-besar. Nah ini sembelihan, nggak ada kambing di sini, nggak ada domba di sini. Sembelihan. Nah, sembelihan yang lama, maka sampai sekarang orang masih menyembelih dengan latar belakang penyembelihannya Ismail. Nah, kemenangan yang panjang. Kemenangan yang panjang, disinilah endingnya itu di sini Arsun Azim itu ternyata berada di posisi 44. Itu yang selama ini berarti dia harus di titik zero kan ini, di pusat galaksi kan. Jadi wahwa Rabbul Arsyil Azim. Nah itu kehebatan dari pilar Al-Azim ini. Dia menjelaskan bahwa Arsyil Azim itu yang menjulang tinggi itu berada di pusat galaksi. Di pilar 44 ini kan kalau di pilar Al-Quran. Ini luar biasa saudara. Nah, 24
20 ini kelebihan Allah dan pengaturannya. Kalau di suci itu 21 kan? 21 kan? Nih, 21 nih kan? Dan kalau tidak kelebihan Allah atas kamu dan pengaturannya, niscaya tidak seorang pun dari kamu jadi suci selama-lamanya. Tetapi Allah mensucikan siapa yang dia sukai. Dan Allah Sami'un Alim. Ya. Nah, kalau di sini 24-40. Itu pilar al-azim, panjang, tinggi, lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.